Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asal View. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD iPhone 11 yang kondisinya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan membuka baut bawahnya terlebih dahulu. Di sini adalah baut bawah. Ini adalah baut bawahnya. Kita akan melepasnya terlebih dahulu. Baut bawah ini biasanya kita buka dengan sebuah obeng. Obengnya adalah obeng khusus iPhone yang ukurannya 0,6 atau 0,8. Setelah kita lepas bautnya, kita akan membuka LCD-nya. Untuk membuka LCD-nya ini, kita bisa menggunakan alat seperti ini, bisa menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian kita sisit menggunakan mika atau menggunakan alat pembuka seperti ini, atau alat bantu yang lain seperti pencabut LCD atau pelepas LCD untuk iPhone juga bisa, terserah saja. Dan kita akan menggunakan kuku jari saja kalau ada kuku jari ya, untuk mudah melepasinya. Kita lepasi pelan-pelan saja sampai LCD itu terlepas seperti ini. Untuk letak fleksibelnya ada di sebelah kanan, jadi kita harus melepasinya hati-hati agar tidak putus fleksibelnya. Setelah kita lepasi LCD-nya, kita buka LCD-nya tadi, kita akan melanjutkan dengan pelepasan penutup-penutup mesinnya. Kita lepasi penutup mesinnya seperti ini. Ini adalah penutup mesinnya, bagian bawahnya, bagian baterai dan lain-lain. Kita lepas terlebih dahulu. Dan untuk melepasinya kita menggunakan obeng Y atau obeng segitiga, khusus juga obengnya ini. Dan kita lepas dulu soket baterainya. Dan ini adalah fleksibel LCD dan fleksibel touchscreen. Kita lepasi juga. Sebenarnya di situ ada penutup kalengnya juga, tapi sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada lagi ya kita lepas saja. Dan ini adalah fleksibel soket atasnya. Kita lepas juga untuk fleksibel soket atasnya. Di sini juga ada penutup kalengnya sebenarnya, tapi sudah dilepas orang terlebih dahulu dan tidak dipasang kembali. Dan kita akan melanjutkan proses yang selanjutnya. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Di sini kita pasang dulu layar LCD yang barunya. Kita pasang dulu untuk soket LCD dan touchscreen-nya. Ini adalah soket LCD dan touchscreen-nya. Kita pasang terlebih dahulu, kemudian kita pasang untuk soket baterainya. Dan kita nyalakan handphonenya. Kita tunggu handphone itu sampai masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencoba dan melihati LCD dan touchscreen-nya. Kita gerak-gerakan untuk kursornya ini. Kita bisa menggerakkan kursor ini sampai melewati semua area LCD-nya. Kalau kursor ini bisa melewati semua area LCD-nya dengan baik dan normal, berarti fungsi touchscreen-nya itu berjalan dengan normal juga. Kita lewati pelan-pelan saja sampai melewati semua area LCD-nya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan dalam segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita coba untuk merespon handphonenya terlebih dahulu. Kita redupkan, kemudian kita nyalakan kembali. Apabila sudah berjalan dengan normal, berarti fungsi untuk lampunya juga normal ya. Dan kita lanjutkan dengan mematikan handphonenya. Selanjutnya kita akan melepas terlebih dahulu untuk soket baterainya, diikuti oleh soket LCD dan soket touchscreen-nya. Dan kita akan lanjutkan dengan proses yang berikutnya, yaitu pemindahan komponen atas daripada LCD yang ada di bawah handphone terlebih dahulu. Dan kita akan memindahkan ke LCD yang baru. Kita lepasi semua baut-bautnya. Di sini kita lepasi dengan obengnya berbentuk plus ya. Di sini ada 3 baut plus dan 1 baut Y biasanya.
Cuman di sini bautnya sudah tidak ada, sudah tidak dipasang lagi karena pernah diganti ini LCD-nya sebelumnya. Dan kita pindahkan komponen tadi di LCD yang baru dan kita pasang kembali semua baut-bautnya dari baut-baut plus tadi. Di sini juga sebenarnya ada satu baut Y ya, bautnya itu agak kecil di atas. Dan ini udah selesai kita pasang dan kita akan memasang kembali LCD ini di mesin tadi. Kita akan kembalikan lagi. Kita akan memasang kembali LCD-nya. Kita pasang untuk LCD dan touchscreen-nya terlebih dahulu. Dan kita pasang lagi untuk fleksibel komponen atas tadi. Dan kita juga akan memasang untuk soket baterainya terlebih dahulu. Dan kita yakinkan semua soketnya ini terpasang dengan plug dan sempurna, dari soket LCD-nya, soket papan atasnya, soket komponen atas, dan soket baterainya terpasang dengan plug dan sempurna. Dan kita kasih penutupnya kembali. Kita kembalikan semua penutup-penutup mesinnya tadi. Karena di sini penutup mesinnya cuma ada di bagian bawah, ya kita pasang aja untuk bagian bawahnya aja ini. Sebenarnya penutup ini itu wajib dipasang ya, karena kalau tidak dipasang dia bisa terlepas untuk soket-soketnya ini. Apabila terlepas ya mengakibatkan handphonenya terjadi masalah. Misalnya terlepas bagian soket LCD-nya, dia akan LCD-nya bermasalah atau touchscreen-nya bermasalah. Apabila terlepas bagian atas-atasnya juga ada masalahnya nanti apabila ada yang terlepas soketnya. Karena itulah pentingnya sebuah penutup mesinnya ini untuk menahan dari guncangan dan benturan. Apabila terjadi benturan dan guncangan, soket itu tidak akan terlepas kalau ada penutupnya. Nah, sekarang penutupnya sudah hilang atau tidak dipasang kembali, jadinya ya riskan. Apabila kita terkena guncangan atau benturan, ya dia bisa terlepas. Di sini saya tidak ada untuk penutupnya, ya gimana lagi, saya cuma masang seadanya saja karena memang adanya ini. Dan akan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita tutup LCD-nya dan kita akan merapatkan LCD-nya. Tapi sebelum itu, kita akan mencoba layar LCD yang terlebih dahulu dengan kita menyalakan handphonenya untuk meyakinkan handphone itu masih berjalan dan hidup seperti apa yang kita harapkan. Kita coba lagi untuk fungsi LCD dan touchscreen-nya untuk meyakinkan LCD dan touchscreen-nya itu masih berjalan normal seperti apa yang kita harapkan. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang dan kita rapatkan LCD-nya mulai dari atas terlebih dahulu, dan kita lanjutkan dengan pengeplakan juga di bagian bawah. Dari atas langsung bawahnya juga dipaskan, kemudian baru diurut ke tengahnya. Karena biasanya iPhone 11 ini pemasangannya agak susah kalau dari atas ke tengah ke bawah, jadi agak dibalik ya. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian baut-baut penutup bawahnya tadi. Kita kembalikan lagi baut penutup bawahnya. Dan kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.